Kabar-kabar yang buruk, tapi ada lagi yang lebih buruk dan kejam. Kemarin ada seorang guru di Tangerang yang dituduh mencuri sepasang sandal yang sudah bolong-bolong. Nama saya Hamdani, saya bukan maling. Ini kan bisa kita pakai ke kamar mandi. Besok kalian pada ikut demo ya? Enggak, takut. Loh, kenapa takut? Demo kan dilindungi undang-undang. Hidup buruh! Perusahaan ternyata bohong, Dan. Jangankan diangkat jadi pegawai tetap, 30 orang buruh perempuan semua. Tidak akan diperpanjang lagi kontraknya oleh perusahaan bulan ini. Tenaga basah kamu sekarang. Kamu sudah berani memakai sandal milik perusahaan tanpa izin. Tapi Pak, ini kan sandal apkiran Pak. Saya tidak akan menandatangani surat apapun. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak dapat izin pulang dan kamu nggak bisa ngambil gaji kamu. Wah, ini gawat nih kalau begini nih. Kita semua pasti bakalan dipecat juga. Sebenarnya saya ini salah apa sih? Selamat pagi Jakarta. Halo semuanya, bagaimana? Anda siap menyambut pagi ini? Rabu 5 September 2001. Coba kita tengok kabar-kabar apa yang dibawa para burung pada pagi hari ini. Koruptor-koruptor kita kembali tidak tertangkap. Jaksa Agung Raden Suparman rupanya tas galak almarhum Baharudin Lopa kepada para tersangka kasus kakap di Kejagung, Kartayuda, dan Syam Samiun. Jaksa Agung hanya mengimbau mereka agar segera pulang ke Indonesia untuk diperiksa berkaitan kasus masing-masing. Jaksa Agung menyebut adanya 9 kasus prioritas yang kini tengah dia tangani. Ke-9 kasus dugaan korupsi ini adalah kasus penyalahgunaan dana reboisasi dalam proyek hutan tanaman industri di Sumatera Selatan yang merugikan negara sedikitnya 331 miliar rupiah dengan tersangka Kartayuda. Kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh BDNI sebesar 10,9 triliun rupiah dengan tersangka Syam Samiun yang saat ini masih berada di Singapura bersama Kartayuda. Kasus penyalahgunaan dana non-budgeter Bulog sebesar 54 miliar rupiah. Kasus penyalahgunaan dana Bulog sebesar 168 miliar rupiah oleh Koperasi Distribusi Indonesia. Kasus penyalahgunaan dana Bulog sebesar 32,5 miliar rupiah dengan tersangka Tandu Wijaya, penyedia tanah seluas 71 hektar di Marunda, Jakarta Utara, dalam ruslah antara Bulog dengan PT Super Sakti. Kasus penyalahgunaan dana PT Gerhana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar 1,9 triliun rupiah dengan tersangka mantan Dirut PT GPUI Sujiman yang tengah menjalani tahanan di rutan Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, beberapa mantan menteri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh PT Bank Umum Nasional yang merugikan negara 5 triliun rupiah dengan tersangka Bobby Marsan. Kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh Bank Sentral Dagang dengan tersangka Hendra Gunawan adalah kasus penyalahgunaan wewenang Direksi Bank Indonesia dalam pengucuran dana BLBI dengan tersangka Fahrul Sukoco. Kabar-kabar yang buruk, tapi ada lagi yang lebih buruk dan kejam. Kemarin ada seorang guru di Tangerang yang dituduh mencuri sepasang sandal yang sudah bolong-bolong. Nama saya Hamdani, saya bukan maling. Masukin aja tuh ke rekening saya, Mbak. Ntar habis bulan saya bayar. Utang melulu, utang udah 20.000. Kamu nggak bayar juga. Kamu juga, Andi. Kapan nih mau bayar utang nih? Lihat utang kamu nih, lihat nih. Udah 30.000. Pokoknya kalau kamu nggak bayar, nggak boleh utang lagi. Jangan begitu, Mbak. Tanpa Mbak, perekonomian kita bisa macet. Gaji
cuman 290.000 sebulan. Itu buat makan, angkot, sewa kamar. Mana mungkin cukup, Mbak? Mbak itu pahlawan loh buat buruh. Pokoknya ngerayu kamu. Pokoknya kalau gajian bulan ini bayar dulu utang nih ke warung nih. Jangan dulu-duluin tukang kredit. Bisa bangkrut nih warung nggak dibayar utangnya. Cepat kamu cari mobil, cepetan. Ya. Suara mobil kantor, minta tolong nih. Bapak, tolong antar ke rumah sakit, Pak. Gak bisa, ini mobil mau pakai dinas. Pak, Pak, tolong dong, Pak. tolong dong, Pak. Gak bisa, tahu nggak sih? Ini orang hamil. Gak bisa. Ya udah. Jangan pakai angkot aja, pakai angkot. Ayo. Aduh, kasihan dia ya. Udah hamil tua masih dibela-belain yang kerja. Ini gue juga gitu, Man. Habis kalau nggak gitu, kita nggak dapat gaji, Man. Ya kalau kerja kantoran sih enak. Dapat cuti hamil 3 bulan, gaji penuh. Lah kita cuman buruh. Kalau menurut peraturan sih ya, buruh juga punya hak dapat cuti hamil. Dibawa kemana ya sandal lampiran ini ya? Dibawa kemana? Ya dibuang. Namanya aja sendal apkir. Nah, tapi yang ini jangan dibuang ya. Kenapa nggak dibuang? Ya sayang dong. Ini kan bisa kita pakai ke kamar mandi. Bisa kita pakai ke musola untuk ambil air wudhu. Bisa kita pakai ganti-gantian gitu loh. Boleh kan, Bu? Oh, boleh. Silahkan saja. Gimana sih? Saya dipecat. Oh, kok bisa begitu? Kenapa sih? 14 hari diperpanjang lagi. Itu kan sama saja dipecat. Iya, tapi kan nggak dapat pesangon. Sementara si Siti itu sudah 10 tahun kerja di sini. ya itulah sistem kontrak. Menghindar dari pesangon dan imbalan masa kerja. Orang yang kerjanya lama, nggak diperpanjang lagi kontraknya. Ganti sama yang baru, yang murah. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Pokoknya kita harus bersatu. Berserikat. Itu satu-satunya cara agar perusahaan mau mendengar keluhan-keluhan kita. Iya, benar. Mereka kan nggak mau kalau kita mogok. Iya nggak? Mogok. Mogok? Yang bener aja kamu. Betul, Pak. Kau yakin? Pak, saya kan kepala personalia di sini, Pak. Banyak karyawan yang berusaha cari muka di hadapan saya dan membocorkan rencana mogok itu, Pak. Ada-ada saja. Coba bayangkan, berapa kerugian kita kalau mereka mogok? Maaf, Pak. Ini tadi Bapak belum tanda tangani. Orangnya menunggu di bawah, Pak. Apa ini? Sumbangan apa lagi nih? Pak, itu yayasan miliknya Bapak Budi. Dia itu tokoh penting daerah sini, Pak. Lihat ini. Daftar duit siluman yang mesti aku bayar. Sumbangan buat yayasan itulah. Bantuan untuk ormas anu lah. Kalian lihat sebanyak ini. Semua pakai embel-embel orang penting. Ini, orang-orang ini yang mestinya jadi sasaran demonstrasi. Bukan aku. Dasar pengemis. Besok kalian pada ikut demo ya? Nggak, takut. Loh, kenapa takut? Demo kan dilindungi undang-undang. Takut dipecat seperti yang sudah-sudah. Loh, kapan nasib kita bisa berubah? Kapan para pengusaha itu memperdulikan hak kita bila kita tidak memperjuangkannya? Kalau dipecat kan susah lagi dapat pekerjaannya. Sekarang aku tanya, apa gaji kalian cukup? Enggak juga sih. Makanya ikut demo. Demo juga memperjuangkan supaya gaji kita cukup. Tapi sampai sekarang mana ada gaji buruh yang cukup? Ayo. Yang udah 100 harus lakukan perusahaan. 300. Penjahitan. Kamu sudah persiapkan mereka daftarnya? Jumlah seluruhnya ada berapa? Kok ditanya malah senyum-senyum gitu sih? Gimana
Udah, ini. Oke, tolong didengar ya. Aduh. Kita nggak usah takut sama Aku jadi deg-degan nih ngadepin pemogokan ini. Dengan jumlah 800 orang kita Tapi akan bergerak. ini adalah hak kita. Kita mau jam berapa? Tat, Kita mau lagi jam berapa? apa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk memperjuangkan hak kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita? Benar. Iya. Kamu memang pantas jadi pemimpin kita di sini. Iya kan, Am? Iya nggak? Teman-teman, kita di sini sedang memperjuangkan hak-hak normatif kita. Antara lain, 1. Penghentian sistem kontrak yang sudah tidak sesuai lagi dengan prosedur Permenaker nomor 2 tahun 1993. Yang kedua, minta diikut sertakan dalam program Jam Sostek. Yang ketiga, agar cuti hamil dan cuti haid dilaksanakan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ada kabar baik. Telah terjadi perundingan dan hasilnya sebuah kesepakatan bahwa pihak perusahaan akan melaksanakan hak-hak normatif kita yang kita tuntut. Nida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dani. Bang. Kata si Ahmad, abang ikut demo ya? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ntar kedengaran ibu. Ibu jadi kepikiran terus, kan kasihan. Iya, Bang Dani, apa sih ini? Martabak, kesukaan ibu. Buka ya. Ya, buka. Martabak mah pakai telur, Bang. Kalau hanya terigu doang sih, namanya terang bulan. Kamu banyak istilah. Udah, ambilkan satu dulu buat Bapak. Sisanya baru buat kita semua. Asik. Ya, Ibu seneng kamu sudah dapat gaji. Tapi kalau bisa gaji kamu itu ditabung aja. Nggak usah buat beli macam-macam begitu. Kamu kan sudah punya kebutuhan sendiri. Sudah saatnya kamu ngurus diri kamu sendiri. Ibu. Bener, Nak. Ibu nggak apa-apa. Mendingan duit kamu itu ditabung aja. Biar bisa buat beli cincin buat si Eneng itu. Neng siapa sih, Bu? Ya si Eneng yang suka bikin kamu senyum-senyum sendiri itu. Siapa namanya, Dan? Wah, ntar sore kita gajian ya? Iya. Tapi gua bingung nih. Mau ngeborong apa ntar? Gaji 300.000 kurang. Uang makan sehari 7.000. Sebulan 210.000. Ongkos tiap hari bolak-balik 2.000. Sebulan 50.000. Gila. Sewa kamar 50.000 sebulan, pas banget. Makanya kalau nggak mau punya utang, nih jangan jalan-jalan, jangan nonton, ya kan? Jangan sakit, jangan kawin. Dan perusahaan ternyata bohong, Dan. Jangankan diangkat jadi pegawai tetap,
30 orang buruh perempuan semua tidak akan diperpanjang lagi kontraknya oleh perusahaan bulan ini. Mereka kan 2 tahunan kerja di sini. Gimana sih? Kan perusahaan udah sepakat. Agustus kemarin mereka mau narik kembali karyawan yang dipecat. Kita nggak boleh tinggal diam nih. Kita mau demo lagi. Gimana? Teman-teman yang lain udah pada tahu belum? Iya, Dan. Kita mesti bertindak. Gimana menurut lu? Gue sholat gak konsen. Kayaknya ada yang gawat nih. Mana, Dan? Gue sholat dulu. Ayo, ikut aku kantor. Tenaga basah kamu sekarang. Ini sendal perusahaan yang kamu pakai. Artinya apa? Kamu ini mencuri sendal milik perusahaan. Kamu ini maling. Enak aja Bapak nuduh saya maling. Ikut saya ke kantor personalia sekarang. Buat apa? Saya nggak salah apa-apa. Kita bicarakan di kantor saja. Nggak mau, nggak bisa. Emang salah saya apa? Jangan banyak bicara. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Apa-apaan sih ini? Kamu mau aku melakukan kekerasan? Atau kuseret kamu? Ayo, jalan! Ada apa, Bu? Akhirnya pecah. Ada apa ya? Dari tadi hati Ibu deg-degan terus. Kamu ini, Bu, yang enggak aja. Sini. Coba yang beresin. Tati. Benar, Pak. Dari Mbak Asar tadi hati Ibu nggak tenang. Mungkin karena beras kita mau habis. Bukan, Pak, bukan itu. Ibu khawatir ada yang nggak beres dengan anak kita, Hamdani. Pit. Tahu nggak, si Hamdani ditangkap. Hamdani? Iya, Hamdani. Yang bener aja lah, Hamdani ditangkap. Ya Allah, bener. Aduh, ada apa lagi nih? Jangan-jangan Bang Hamdani benar-benar ditangkap. Ya Allah, tolong selamatkan Bang Dani. Salamah, jadi kamu. Kalian saya cari kemana-mana. Emangnya ada apa sih, Pak? Iya, kok tumben? Ada yang penting yang harus kita bicarakan. Ikut saya ke ruangan. Saya bukan maling, Pak. Kamu sudah tertangkap basah, Hamdani. Gak ada alasan untuk kamu ngelak lagi. Ini ada buktinya. Bukti apaan? Ini, Pak. Lihat.
Kamu sudah berani memakai sandal milik perusahaan tanpa izin. Kamu tahu, tanpa izin itu namanya tindakan pencurian, Hamdani. Tapi Pak, ini kan sandal apkiran Pak. Semua karyawan, bahkan atasan di sini, semua menggunakan sandal apkiran ini kalau pergi ke musola atau pergi ke kamar mandi. Itu bukan alasan untuk membenarkan tindakan kamu, Hamdani. Yang kamu lakukan ini tetap suatu tindak pencurian. Apa? Betul, Hamdani. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa menolong kamu adalah kamu harus menandatangani surat pengunduran diri ini. Hari ini Hamdani kan gajian. Jangan-jangan... Jangan-jangan apaan? Jangan-jangan gajinya dirampok orang. Ibu gelisah banget. Ibu jangan cemas begitu. Kan ibu sendiri yang suka bilang orang itu harus tawakal, harus percaya sama takdir. Lagian si Hamdani itu kan anak baik. Bapak percaya, Bu. Ya, kalaupun ada apa-apa, Allah pasti selalu melindunginya. Percayalah. Ini surat kelakuan baik, Pak. Atas nama siapa? Jawab! Punyanya saya, Pak. Kan ada fotonya. Ini saya pakai waktu saya melamar kerja ke sini, Pak. Sekitar 10 tahun yang lalu. Bagus. Kalau kamu masih ingat waktunya, justru di situ masalahnya. Lihat ini. Tanggal berlaku surat ini bekas dihapus. Tanggalnya diganti pulpen hitam. Tapi itu kan, Pak. Tapi ini dokumen resmi. Baca dong. Kepolisian Republik Indonesia. Kamu telah memalsu dokumen resmi. Kamu melakukan penipuan. Tapi Pak, itu sudah lama sekali. Bukti tetap bukti. Dengan bukti ini saya bisa mengajukan kamu ke pengadilan dan kamu pasti dibui. Tapi bisa saja kami tidak melaporkan asal kamu mau menandatangani surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri. Ayo. Cepat. Sebentar, saya lihat dulu ya. Oh, kayaknya belum dia. Kasih, Pak. Coba dihitung dulu, Bang ya. Dewi. Nanti masuk. Bang, Mas Saidi. Kenapa? Ngeliat Bang Hamdani nggak? Hamdani? Enggak tuh. Kemana ya? Tadi dia belum balik juga ke gudang. Sehabis pamit sholat asar. Terakhir ketemu sholat asar. Sholat asar. Emang ada? Jangan-jangan bener kata orang-orang. Kalau Bang Hamdani ditangkap, juga Bang Rahman, Teh Rati sama Salamah. Yang bener, Am. Saya juga cuma denger-denger sih, Bang. Tapi sampai sore begini, Bang Hamdani kok nggak kelihatan juga. Saya kan jadi khawatir, Bang. Kalau Hamdani ketangkep, gua juga bisa ketangkep nih. Mana dia ya? Kemana sih Bang Hamdani? Kok dia nggak keluar
cepat tanda tangani surat pernyataan ini. Ayo. Saya tidak akan menandatangani surat apapun. Gimana, Bos? Masih nggak ngaku. Berani amat. Orang barang buktinya ada begini. Pak, kalau saya dianggap maling karena memakai sandal akhir ini untuk keperluan sholat, maka Bapak harus menangkap separuh buruh yang ada di sini. Karena mereka juga menggunakan sandal akhir ini, Pak. Tapi mereka nggak ketangkep basah kayak kamu. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dilaporkan polisi, kamu harus bikin surat pengakuan bahwa kamu ketangkep basah dengan sandal curian ini. Saya tidak mau, Pak. Saya bukan maling kok. Dan kamu bikin surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan. Tidak, saya tidak mau. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak dapat izin pulang dan kamu nggak bisa ngambil gaji kamu. Pilihannya cuma dua, Hamdani. Kamu tanda tangani surat pernyataan ini, atau kamu nggak dapat izin pulang dan nggak bisa ngambil gaji kamu. Saya nggak mau berhenti bekerja, Pak. Kalau kamu dibawa ke polisi, kamu pasti dipecat. Jadi terserah kamu pilih yang mana. Mau dipecat apa tanda tangan? Saya nggak mau berhenti bekerja. Dan saya mau mengambil gaji saya, Pak. Ya sudah, tanda tangan. Kertas sudah siapa? Dari tadi. Ayo. Sekarang terserah keputusan kamu. Saya terpaksa tanda tangani surat ini. Gimana? Dia masih nggak mau, Pak. Keras kepala kamu, Rat. Semua sudah tanda tangan, tinggal kamu. Saya tidak mau mengundurkan diri, Pak. Bapak nggak bisa dong mutusin kerja kayak begini, Pak. Saya kan nggak salah apa-apa, Pak. Kalau saya harus berhenti bekerja, gimana dengan biaya anak-anak saya? Mana suami saya lagi sakit lagi, Pak. Pokoknya saya harus tetap bekerja. Kalau enggak, gimana saya dapat duitnya? Kalau cuma mau duit, bilang dari tadi. Saya mau dikasih duit, Pak. 10 kali gaji. Asal kamu tanda tangan. Kamu sendirian di sini? Saya cemas, Bang. Soalnya ada gosip kalau Abang ditangkap. Iya, nih. Emang Abang lagi sial. Masa Abang dituduh nyolong sendal yang udah bolong? Astagfirullahaladzim. Sendal bolong yang suka pada dipakai wudhu itu? Iya. Emang keterlaluan perusahaan ini. Tapi Ani, tolong ya, kabar ini jangan sampai didengar orang tuaku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja? Ibu cemas tuh. Udah, Pak, nggak usah dimarahin. Dia kan baru habis gajian. Paling dia jalan-jalan dulu dengan temannya. Biarin aja. Iya, tapi dia bikin cemas. Maaf. Iya, tadi saya jalan-jalan dulu sebentar sama Amsalmi. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu sudah senang lihat kamu pulang. Soalnya tadi sore hati ibu gelisah banget kepikiran kamu. Syukurlah sekarang kamu sudah pulang. Tadi kamu nggak ada apa-apa kan, Dan? Gaji kamu nggak dirampok orang kan? Enggak, saya nggak apa-apa. Saya baik-baik aja kok. Bener, Bu.
juga menandatangani surat pengunduran diri dari PT Omega? Iya, Rat. Iya, Mbak. Saya dipaksa mengundurkan diri karena dianggap sudah tidak harmonis lagi katanya dengan perusahaan. Tidak harmonis lagi, kayak orang pacaran aja istilahnya. Dadah aja. Kamu tanda tangani nggak, Rat? Iya, Mbak. Loh, kenapa kamu tanda tangani, Rat? Ya, saya kan ditawari uang kompensasi beberapa kali gaji. Memang pada waktu itu saya lagi butuh uang. Tenang. Teman-teman, dengar semuanya teman-teman. Teman, tolong. Jadi kita semua udah tahu, bukan saya sama Ratih aja yang disuruh mengundurkan diri. Salamah sama Rahman juga begitu. Salamah dituduh memasukkan tanggal berlakunya surat keterangan kelakuan baik pada lamaran kerjanya 10 tahun yang lalu. Sedangkan Rahman dituduh memalsu ijazah. Jadi kami berempat terpojok. Terpaksa harus menandatangani surat pengunduran diri itu. Wah, ini gawat nih kalau begini nih. Kita semua pasti bakalan dipecat juga nih. Tenang, Saidi. Kamu tidak perlu ketakutan seperti itu. Kalian semua tidak bersalah. Yang kalian perjuangkan adalah hak. Jika memperjuangkan hak saja takut kebanggaan apa yang kalian miliki. Iya, benar. Kata Mbak Ros, benar, Mbak. Kita nggak salah. Kita harus perjuangkan hak kita. Hak teman-teman kita yang diinjak-injak para pengusaha. Perusahaan berusaha mengelak dari masalah perburuhan ke masalah pencurian dan pemalsuan yang dicari-cari. Iya, betul itu. Kita tidak boleh menyerah. Hidup buruh! Maaf Pak, kami tidak mau ditemui oleh juru bicara. Kami hanya mau bertemu dengan pimpinan perusahaan ini. Sudah. Kalau tidak mau bicara, kami pulang saja. Kalau mau pulang aja. Emang gue pikirin. Siapa yang tanya mau? Kami tetap menuntut agar perusahaan melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat pada bulan Agustus 2000. Selain itu juga agar perusahaan tidak semena-mena melakukan intimidasi, pemecatan, dan mutasi. Sekian. Baiklah. Setelah kami mengadakan perundingan bersama, akhirnya pihak perusahaan setuju akan mempekerjakan kembali seluruh karyawan yang diberhentikan. Katanya ada yang mau bikin selamatan ya? Iya sih. Dengar-dengar sih begitu, Dan. Iya, Dan. Kita semua seneng banget. Perjuangan rekan-rekan berhasil. 30 karyawati kontrak. Yang kontraknya nggak diperpanjang itu. Pada nangis, saking senengnya. Seneng banget. Hamdani, kamu disuruh menghadap pimpinan security. Ada apa, Pak? Kamu mau dijak Pak Kustejo ke Polsek. Polsek? Hamdan ini tertangkap basah, Pak. Tapi, Pak, barang buktinya masih nempel. Berarti ini delik aduan pencurian. Maaf, Pak. Saya tidak mencurinya, Pak. Saya tidak memakainya sampai keluar pabrik. Saya menggunakannya dari gudang sampai ke kamar mandi. Tapi kamu makainya tanpa izin. Kan ada surat pengakuan dari kamu. Surat itu tidak benar, Pak. Saya terpaksa menandatanganinya dan karena saya diancam untuk tidak bisa mengambil gaji saya, Pak. Tunggu. Sekarang saya perjelas. Jadi kamu ini, Hamdani, memakai sandal perusahaan untuk digunakan di dalam areal pabrik. Ya, dan bukan saya saja yang menggunakannya, Pak. Semua karyawan juga pernah menggunakannya. Bahkan Ibu Widya, kepala gudang, Pak Michael, bagian keuangan, pernah memakainya, Pak, kalau dia mau ke kamar mandi, Pak. Maaf, Pak Gus. Kasus ini tidak cukup kuat untuk diteruskan. Saya tidak bisa nahan Hamdani. Sekarang kamu boleh pulang, Hamdani. Terima kasih, Pak.
Jangan gitu, Pak. Bos saya ini maunya dia ditahan biar nggak macem-macem. Maaf, Pak Bos. Dibui karena pakai sendal bolong ini. Kita tidak bisa begitu. Harus, Pak, harus. Hamdani harus dibui. Kalau kasus sendal ini tidak kuat untuk menahan dia, kita buat tuduhan yang lain. Apa kayak misalnya tindakan tidak menyenangkan perusahaan? Pokoknya si Biang Kerok harus dipenjara, Pak. Ya. Itu untuk lain kali saja. Tapi hari ini kita tidak punya pilihan selain membebaskan Hamdani. Sudah, Pak. Permisi. Ngapain kamu? Mau pulang, Pak. Tapi saya nggak ada ongkos. Terus mau kamu apa? Ya, saya boleh nebeng sampai pabrik aja, Pak ya. Emangnya ini mobil mbahmu apa? Nyari. Kamu nggak boleh masuk, Hamdani. Kenapa, Pak? Kamu tidak bisa masuk sini lagi karena kamu sudah mengundurkan diri. Kamu sudah bukan karyawan pabrik sini lagi. Pak, kan hasil pertemuan dengan Depnaker kemarin, perusahaan akan mempekerjakan kembali, Pak. Kamu ini gimana sih? Kan kamu sendiri yang menandatangani surat pengunduran diri dari pabrik. Itu kan saya cuma nurutin apa kata Bapak saja, Pak. Dengar ya, mengundurkan diri itu sama dengan berhenti. Tapi kan, Pak, saya... Sudahlah. Terima saja kenyataan ini. Kamu sudah bukan karyawan pabrik sini lagi. Tapi, Pak, saya... Sudah. Pulang. Tapi... Saya harus mengunci gerbang. Pulang. Tutup. Masuk. Tunggu dulu, Pak. Kamu gimana sih? Kesiangan, Pak. Malu, Pak. Siangan, cepet. Lari, ayo. Pak, bandel lagi. Ini lagi. Udah, buang saja. Kemana tuh anak? Jin? Ya, Pak. Kan sudah beberapa hari ini Hamdani cari kerjaan. Kan sudah tidak bekerja di pabrik sendal itu lagi. Ya, Hamdani itu cuma lulusan SMP. Bisa apa dia? Mana zamannya begini, cari kerjaan lagi susah-susahnya. Saya heran. Hamdani itu anak baik, juga rajin. Tapi kenapa sampai diberhentiin ya? Sudahlah. Mungkin rezeki Hamdani cuma segitu. Kita ambil hikmahnya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Dani. Bu, saya diterima kerja. Alhamdulillah. Dapat kerjaan di mana, Dan? Di pabrik Koaci. Di mana saja lah, Nak. Ibu udah seneng banget. Kalau begitu jadi dong rencana kita ngelamar Amsalni. Assalamualaikum. Titip buat Bang Andreas. Oke. Yo. Jadi juga lo kawinan? Alhamdulillah. Udah datang ya semua ya? Iya, Bro. Dengar-dengar udah pada ngataan ya? Mbak Ros mana Mbak Ros? Mbak Ros ada, bentar. Mbak Ros, Bang Dani datang, Mbak. Nah, Dani. Ini Mbak. Oh, datang ya Mbak. Oh ya Hamdani, tadi pagi polisi telepon supaya kamu segera menghadap ke polsek. Apa sih maunya polisi itu? Saya capek Mbak di pingpong mereka. Suruh ke Depnaker.
Ternyata harus balik lagi ke Polsek. Dari Polsek mesti balik lagi ke Depnaker. Dari Depnaker balik lagi ke Polsek. Bahkan lapor ke DPR, ke Komnas HAM juga. Saya mau tanya Pak, apakah Bapak sudah menerima surat tembusan dari Komnas HAM apa belum? Juga saya mau minta surat keterangan secara tertulis bahwa saya dinyatakan tidak terbukti sebagai pencuri, Pak. Enak saja kamu ngomong. Belum diperiksa sudah minta surat keterangan tertulis. Yang berhak menyatakan kamu itu pencuri atau bukan, itu hakim. Ada apa nih? Ada apa? Hamdani, kamu pikir saya takut ya? Kamu laporin saya ke Komnas HAM, ke DPR? Hah? Hanya gara-gara sendal bolong, kamu kepengen saya dipecat? Dimutasi? Kenapa nggak sekalian saja kamu lapor sama Presiden? Cukup 2 kata saya katakan, perusahaan itu pasti takut. Tapi saya kecewa. Kamu sudah ngomong kemana-mana nggak karuan. Sebenarnya saya ini salah apa sih? Kok mereka memperlakukan saya seperti ini? Mana buktinya para wakil rakyat waktu kampanye? Oh, pidatomu di mana? Oh, keadilan di mana atunya? Mudah-mudahan berjumpa dengan keadilan Prabu Hamdani. Dan kalau sudah berjumpa dengan keadilan, salam dari saya tentunya. Zaman reformasi, katanya semua akan berubah menjadi baik. Oh, demokratis, tapi semua melihat dengan mata terbuka. Hukum dijadikan barang dagangan, pasal diatur, direkayasa, ayat disulap dengan segepok uang. Di mana keadilan? Mbak Ros, bisa nggak nyari alamat? Foto dulu ya. Enggak, tolong foto enggak. Enggak. 1, 2, 3. Terus gimana? Polisi masih nyariin saya ya? Saya mau ditangkap ya? Sekali lagi. Tenang aja Hamdani, kamu tidak bersalah. Polisi nggak bakalan nyari kamu. Kalau dia nekat gimana anggap saya? Gimana? Tenang saja, kami akan carikan pengacara pidana untukmu. Tapi saya nggak punya uang, Mbak. Katanya zamannya. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Saya mau cari buruh yang bernama Hamdani dari Desa Sepat. Apa dia bekerja di sini? Waduh, kurang tahu, Pak ya. Di sini buruhnya ribuan, Pak. Emangnya ciri-cirinya gimana, Pak? Ya, dia itu biasa saja. Tapi dia itu sering berurusan dengan polisi. Kalau gitu silakan masuk, Pak. Terima kasih.
Emangnya kenapa dia nih, Pak? Dia ini mencuri barang milik perusahaan tempat dia bekerja dulu. Dia sudah dipecat karena ketangkep basah. Sudah beberapa bulan ini dia selamat. Tapi bukannya bersyukur, malah mengadu ke Depnaker. Dan dia mengajak buruh yang lainnya ikut demo. Nah, kan perusahaannya marah. Lalu kasus ini dilaporkan pada polisi. Saat ini dia sedang dicari-cari mau ditangkap. Pak, dia itu biang kerok. Kalau gitu, Bapak saya antar ke kabak personal ya, Pak. Ya, masuk. Bapak panggil saya, Pak. Nama kamu Hamdani? Iya, betul, Pak. Silakan duduk. Ada apa, Pak? Begini, Hamdani. Ini sehubungan dengan panggilan-panggilan pemeriksaan kamu dari Polsek. Sebaiknya kamu selesaikan dulu masalah itu. Nanti kalau sudah selesai, baru kamu bisa kembali bekerja lagi di sini. Maksud Bapak, saya dipecat, Pak. Apa, Bang? Bilang saja. Aku dapat kabar buruk, Ani. Saya sudah tahu, Bang. Apa kamu bilang? Saya sudah tahu Abang dipecat dari pabrik kuaci itu. Itu belum semua, Ani. Masih ada kabar yang lebih buruk lagi. Mbak Ros belum menemukan pengacara. Susah banget cari pengacara yang gratis. Sabarlah, Bang. Ini namanya cobaan. Ya, kasus yang Anda sodorkan ini sangat lemah sekali. Tolonglah, Pak. Hamdani itu tidak bersalah. Justru perusahaan yang salah. Perusahaan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran ketenaga kerjaan. Seperti jam sostek, cuti hamil, cuti haid, kontrak. Bahkan perusahaan tidak terdaftar di Diperindap. Perusahaan ingin membelokkan masalah perburuan menjadi masalah pidana. Perlu Bapak ketahui bahwa sandal bolong yang dipakai Hamdani sudah biasa juga dipakai oleh teman-teman yang lainnya dan sama sekali tidak pernah menjadi masalah. Tetapi secara tiba-tiba perusahaan mempidanakan Hamdani ke kantor polisi setelah sehari Hamdani menjadi perwakilan dalam masalah ketenaga kerjaan itu. Iya, tapi si Hamdani ini kan tertangkap tangan. Karena hanya memakai sandal bolong itu? Ya, apapun itu. Bahkan secuil jahe pun dapat dijadikan barang bukti yang sah untuk sebuah tuduhan kasus pencurian.
Saya benar-benar mohon maaf. Saya tidak bisa menjadi pengacaranya Hamdani. Saya nggak nyangka bisa masuk tahanan seperti ini. Ini benar-benar nggak masuk akal. Sabar, Ham. Kami semua akan membantumu untuk mendapatkan penanggung penahanan. Karena selama ini kamu patuh pada prosedur hukum. Nggak kebayang sebelumnya dalam hidup saya harus masuk sel. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ke kejaksaan, diantar dengan Pak Rianto. Ayo, Han, kita ke kejaksaan. Ayo. bener-bener keterlaluan. Ibunya Hamdani pasti kaget. Selama ini anak itu tidak pernah bilang apa-apa. Kita di sini tahunya dia itu cuma jadi buruh saja. Kita nggak pernah tahu apa-apa. Saya juga nggak nyangka, Pak. Bang Hamdani sengaja nggak mau bilang apa-apa. Takut kepikiran ibu sama bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amsani, sebaiknya ibu duduk dulu ya. Ada apa sih? Kok kayaknya serius banget? Bu, jangan kaget ya. Anak kita Hamdani kena musibah. Hamdani kenapa? Dia selamat kan? Tenang, Bu, tenang. Hamdani ditangkap polisi karena disangka nyolong sandal. Apa? Nggak mungkin, nggak mungkin. Anak saya bukan maling. Tega-teganya sama orang miskin. Bapak, ibu pingsan. Bu, Bu. Oh, Bu, sadar Bu. Ibu. Sadar. Ambil air cepat. Sadar Bu. Kami akan berusaha untuk menghubungi anggota DPR dan Menteri Tenaga Kerja agar mereka bersedia sebagai penjamin buat kami.
Apa itu bisa, Mbak? Mestinya bisa. Kamu mesti optimis dan apalagi Ansani punya kabar bagus buat kamu. Apa itu, Ani? Saya hamil, Bang. Hah? Ani? Sidang dalam perkara pidana biasa atas nama terdakwa Hamdani bin Ijin dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, hadirkan terdakwa di persidangan. Baik, Pak Hakim. Saudara terdakwa Hamdani bin Ijin, mohon dibawa masuk ruang sidang. Saudara Hamdani, silakan duduk depan. Nama saudara? Hamdani bin Ijin. Umur? 26 tahun. Tempat tinggal? Desa Sepatan, Tangerang. Pekerjaan? Karyawan swasta. Saudara ditahan? Ya. Saudara di persidangan ini akan didampingi oleh penasihat hukum. Ini penasihat hukum saudara. Betul, Pak Hakim. Begini ya, saudara sudah terima surat salinan surat dakwaan ya? Sudah. Untuk itu maka saudara sebelum dibacakan surat dakwaan, saudara perhatikan dengan ya. Silakan saudara tunggu bacakan. Interupsi Majelis Hakim. Pada persidangan kali ini, kami tim pengacara dari Hamdani bin Ijin dari PBHI minta penjelasan terlebih dahulu kepada penuntut umum mengapa ada 3 orang selain terdakwa yang juga dihadirkan di sini. Padahal setahu kami hari ini hanya ada 1 terdakwa yaitu Hamdani bin Ijin. Baik. Terima kasih. Saudara penuntut umum, siapa ketiga orang ini? Ketiga orang saksi ini, Pak Hakim, sengaja saya panggil karena alasan kami sebagai jaksa penuntut umum menghadapkan ketiga saksi ini adalah dalam rangka persidangan yang cepat dan murah biaya. Kami tetap berkeberatan, Pak Hakim, jika saksi tersebut tetap dihadirkan pada persidangan ini. Karena acara sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum mengeluarkan ketiga saksi tersebut dari tempat terdakwa. Hadirin, kami harus sudah tertib dan sopan ya selama mengikuti persidangan. Yang banyak terhadap ke sini ya. Jadi dengan menghadirkan saksi yang 3 orang itu berarti jaksa punya keuntungan-keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah apabila saksi ini dihadirkan pada saat ini, pada saat sekarang ya, berarti kita tidak akan punya kesempatan untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum yang di persidangan. Jadi apakah saksi maupun barang bukti tidak akan terungkap secara wajar dan normal. Jauh juga kontrakanmu dia. Pak. Iya. Silahkan duduk, Pak. Biar.
Diri aja. Ada apa, Pak? Tumben? Oh, enggak. Saya kebetulan lewat. Habis ketemu calo buruh di pasar pagi. Calo buruh? Iya. Pabrik lagi butuh mandor. Tapi ya mesti cari dari luar. Habis buruh yang ada di pabrik sekarang nggak bisa diandelin kerjasamanya. Malah mau jelek-jelekin pabrik segala di pengadilan. Kalau pabrik sampai tutup mau makan apa? Iya sih, betul Pak. Tapi kalau saya sih cuma ikut-ikutan Pak. Kalau cuma ikut-ikutan kenapa nama kamu jadi saksi segala? Memangnya kamu lebih senang dipecat daripada diangkat jadi mandor, ya? Enggak Pak. Pak, saya jangan dipecat Pak. Kalau gitu kamu harus menolak jadi saksi kasusnya Hamdani, ngerti? Iya Pak. Tapi saya jangan dipecat ya. Ingat ya, awas. Selamat sore. Sore. Ada apa? Kok mukanya serius sekali? Kami dapat kabar buruk lagi, Mbak. Kabar buruk tentang apa sih, Mbak Ros? Bu Wida dan Saidi menghilang lagi. Kita benar-benar kehilangan saksi kunci untuk membela kasus Hamdani. Kalau begitu, kita benar-benar kecolongan dong ini. Iya, seharusnya kita tidak sebut-sebut nama mereka pada sidang itu. Saidi sekarang benar-benar ketakutan untuk menjadi saksi. Iya, mungkin benar alasan itu. Tetapi menurut saya sih, fokus kita sekarang bagaimana cara mencari saksi yang bisa meringankan Hamdani. Ibu Widya sempurna sekali. Karena dia atasan Hamdani. Dan pemakaian sandal Afkir yang bolong oleh para karyawan gudang. Kan sepengetahuan Ibu Widya. Justru itu, kalau menurut saya kita harus mendapatkan keterangan saksi itu. Apakah Mbak harus percaya pada penegakan hukum di negeri kita ini, Mbak? Saya khawatir, apapun yang saya katakan tidak akan mampu menolong Hamdani. Tapi kita harus mencobanya, Bu. Maafkan saya, Mbak Rus. Tapi saya tidak bisa. Kayaknya Ibu tertekan sekali. Sejauh mana intimidasi yang Ibu terima? Mereka tidak. Lebih baik saya tidak menambah masalah. Baiklah. Mbak Ros, ini semua murni keputusan saya sendiri. Dan keluarga saya, juga kakak-kakak saya, semua mendukung keputusan saya ini. Mereka semua setuju saya tidak ikut campur masalah ini lagi. Dan satu-satunya pertolongan yang bisa saya berikan buat Hamdani adalah menandatangani surat pernyataan bersama 6 orang karyawan lainnya yang menyatakan bahwa
Sandal Afkir itu biasa dipakai karyawan dan staf lain di lingkungan perusahaan. Hanya itu saja. Sekali lagi, Bu, saya mohon untuk dipertimbangkan kembali. Bagaimana penderitaan istrinya yang sedang hamil? Bagaimana penderitaan Hamdani? Bagaimana penderitaan keluarganya? Saya harap itu semua bisa mempengaruhi keputusan Ibu. Maafkan saya, Mbak Ros. Tapi saya sudah mengambil keputusan ini. Saya tidak bisa jadi saksi bagi Hamdani. Saudara terdakwa Hamdani, majelis lanjutkan pemeriksaan perkaramu ini. Apakah saudara sehat? Saya sehat, Pak Hakim. Baiklah, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, acara hari ini adalah pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Untuk itu kami persilakan saudara penuntut umum. Baik, terima kasih. Interupsi Majelis Hakim. Bentar. Kami sebelum penuntut umum membacakan tuntutannya, hari ini kami minta ketegasan dari Majelis Hakim tentang permohonan penangguhan penahanan yang telah kami ajukan atas jaminan salah seorang anggota DPR MPR RI dan juga atas jaminan dari Bapak Ijin bin Senen selaku ayah Hamdani agar hari ini juga Majelis Hakim memberi ketegasan atas jawaban permohonan penangguhan penahanan tersebut. Terima kasih. Baiklah saudara penasihat hukum terdakwa, mengenai permohonan penangguhan penahanan untuk terdakwa ini yang saudara ajukan pada sidang yang lalu, setelah majelis mempelajari, memperhatikan, dan menimbang segala sesuatunya, maka majelis sampai pada suatu kesimpulan untuk menolak permohonan saudara. Siapa yang tidak suap tadi? Silakan saudara penuntut umum. Atas nama terdakwa Hamdani bin Ijin, menuntut menyatakan pidana terhadap terdakwa Hamdani bin Ijin selama 5 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Para pengunjung, kami majelis mengharapkan saudara bisa mengendalikan diri saudara demi tertibnya jalan persidangan ini. Kalau saudara tidak tertib, maka sidang tidak kami lanjutkan lagi. Mengerti saudara? Kok nggak tahu malu ya? Masih tetap aja kerja. Siapa sih? Itu tuh orang yang nggak tahu malu. Yang mana? Lah, udah deh, kita makan. Pledoi ini diajukan dengan judul Misteri Sandal Bolong, sebuah tragedi perburuhan disampaikan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI. Terdakwa memakai sandal bolong tersebut untuk mengambil air wudhu guna menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Terdakwa sama sekali tidak pernah membawa pulang sandal tersebut atau membawanya ke tempat lain di luar areal perusahaan.
Jadi jelas tidak terbukti punya motivasi untuk memiliki sandal tersebut. Padahal bukan hanya terdakwa yang memakai sandal bolong tersebut, tetapi masih banyak buru-buru lain dan juga para pimpinan mereka. Sementara tindak pidana yang didakwakan kepada saudara terdakwa telah terjadi setahun yang lalu dengan kerugian perusahaan hanya Rp20.000. Sekali lagi hanya Rp20.000. Sehingga persidangan yang terhormat ini menjadi tanda tanya besar buat kami. Mengapa terdakwa harus ditangkap, diadili, dan dibui? Terima kasih Pak Majelis. Demikianlah pledoi yang kami sampaikan. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, kawan kita Hamdani aktivis dari PT Osaka Mas Utama. Karena berani memperjuangkan hak-haknya, maka pihak perusahaan malah membalas dengan tuduhan mencuri sandal bolong. Padahal sandal yang dia pakai itu adalah sandal yang biasa digunakan oleh teman-temannya dan oleh dia sendiri untuk melaksanakan ibadah sholat. Apakah itu adil, teman-teman? Tidak. Maka kita bersama-sama akan memberikan dukungan kepada Hamdani. Setuju? Setuju. Hamdani. Bro. Bebaskan. Tegakkan keadilan. Bebaskan. Tegakkan keadilan. Bebaskan. Tegakkan keadilan. Hari ini Hamdani ulang tahun. Kita akan merayakan, setuju? Setuju! Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sandal bolongnya, sandal bolongnya, sandal bolongnya serta mulia, serta mulia. Dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Hamdani bin Idin. Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pencurian, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP serta undang-undang yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa Hamdani bin Idin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pencurian, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 bulan 24 hari. Kami harapkan Bapak Saudara dapat tertib selama mengikuti persidangan. Kami lanjutkan. Menetapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan. Menetapkan bahwa barang bukti berupa satu pasang sandal terbuat dari bahan karet, warna atasnya hitam, warna atasnya biru, di atasnya terdapat logo merek tertentu, warna merah, dan kedua sandal tersebut berlubang, dikembalikan kepada pemiliknya. Membebankan biaya perkara
kepada terdakwa sebesar Rp1.000. Demikianlah diputuskan pada hari ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Saya nggak terima. Saya bukan maling. Kamu benar, Hamdani. Sidang ini kan tidak bisa membuktikan bahwa kamu pencuri sandal tersebut. Sebaliknya yang terbukti adalah masalah hukum perburuan. Di perusahaan tempat kamu bekerja, jadi tidak bisa tidak, Ham. Kita harus naik banding. Tidak mau. Saya tidak percaya lagi ada keadilan di negeri ini. Saya tidak percaya lagi ada hukum. Saya tidak percaya lagi hukum. Saya tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Saya 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 tidak percaya. Bang, kayaknya kita perlu meyakinkan Hamdani dan keluarganya untuk bersedia dan mau melakukan banding. Ya, kita memang harus banding, Ya, justru itu kita melihat tadi putusan kan, apa yang menjadi pertimbangan hakim justru di luar daripada fakta-fakta yang sebenarnya. Tapi sebenarnya masalahnya gini, semuanya kan kepengen banding. Tapi keluarganya pasti mengalami ketakutan. Kalau nanti banding, dia bisa ditahan lagi gitu. Nah sekarang bagaimana caranya supaya Hamdani tetap bisa banding, tetapi tidak usah ditahan? Memang benar, yang ditakutkan keluarganya adalah jika Hamdani banding, nanti ditahan. Istrinya kan sedang hamil, itu yang ditakutkan keluarganya. Maka dari itu, kami akan minta bantuan ke Menteri Tenaga Kerja maupun ke DPRD agar mereka bersedia untuk mengeluarkan surat jaminan tahanan luar agar Hamdani tidak ditahan. Saya yakin, kalau Hamdani itu mendapatkan surat jaminan tahanan luar, pasti akan banding. Saya tidak menyesal dengan segala penderitaan yang selama ini saya alami. Semua yang telah saya hadapi ini memiliki makna yang sangat berguna bagi penegakan hak-hak buruh di Indonesia maupun menegakkan hukum bagi rakyat. Saya dan sandal bolong itu telah menorehkan catatan hitam bagi sejarah bangsa ini, bahwa di masa yang disebut reformasi ini ternyata buruh Indonesia masih ditindas. Selain itu, kasus saya ini juga merupakan tanda bahwa aparat hukum Indonesia adalah orang-orang yang sangat gampang sekali dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berduit. Betul. Apakah ini keadilan? Tetapi janganlah kita terlalu pesimis. Dari balik terali besi, saya merasakan bahwa sandal bolong itu telah menggugah hati banyak orang yang cinta akan keadilan. Kepada mereka yang mendambakan keadilan dan kebenaran, mari kita bangkit dan terus berjuang menegakkan keadilan. Saya hanyalah orang kecil, buruh, rakyat jelata. Tetapi saya berani menegakkan keadilan walau apapun yang harus saya tempuh resikonya. Kepada teman-teman buruh, ayo, mari kita terus berjuang, bangkit, dan jangan kalah. Mari kita terus berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran, atau selamanya kita akan ditindas. Kamu jangan takut, Nak. Kamu kan tidak bersalah. Ibu, ini bukan masalah saya salah atau benar. Tapi Bu, saya miskin. Nggak penting saya salah atau benar.
Sekarang yang lebih penting di pengadilan itu, saya punya duit apa enggak? Itu baru saya menang.